Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa ma'dani asrarika wa ayna inayatika wa samsa hidayatik wa arusi mamlakatika wa nurikal hikmati syafi kaf ha ya ain shad birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mari kembali kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dan digabungkan ruh rasa kita dengan birkhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Akhinal Kiram Al-Ustadz Bapak Puji Winoto beserta ibu dan seluruh keluarga, sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Kadiaren yang ada di desa Pakem ini, semoga senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah disukseskan perjuangannya dalam li'ilali kalimatillah, dalam membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fi dinil Islam, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali,
bersama-sama mari kita satukan hati kita. Kita satukan batin kita semata-mata untuk merasakan belian kasih dan sayang Allah, merasakan belian rahman dan rahimnya Allah yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita. Maka tatkala rasa ini masih hidup, tatkala rasa ini masih normal, maka akan mampu merasakan betapa luas dan dalamnya kasih sayang Allah, akan merasakan betapa lembutnya belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kita manusia tidak mampu lepas dari belian kasih sayang Allah, karena kita hidup dalam genggaman rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manusia yang mati rasanya, manusia yang mati ruh rasanya, manusia yang mati saraf-sarafnya tidak mampu merasakan belian kasih dan sayang Allah, tidak mampu merasakan bahwa detak jantung nafas ini dari Allah, tidak mampu merasakan betapa kita ini hidup dalam genggamannya Allah dan kita tidak mungkin mampu hidup tanpa Allah. Maka mari dari rasa kita yang paling dalam, merasakan belian kasih sayang nikmat dari Allah, mari kita ikrarkan rasa terima kasih, rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesanggupan dan juga keikhlasan kita untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah, untuk senantiasa berada di jalannya Rasulullah, siratal mustaqim, siratal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang setia. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarak ini, dalam rangka kegiatan rutinitas lapangan pengajian lapangan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren Desa Pakem, yaitu malam Sabtu Wage. Dan malam ini adalah malam penutupan menjelang Ramadan. Di seluruh kegiatan taklim kita At-Tadkir Kaliaren, maka malam ini malam penutupan yang pertama, yang paling awal, karena malam ini adalah malam satu ruah atau satu Sya'ban. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sebagaimana rutinitas yang telah kita jalankan di setiap menjelang bulan Ramadan, di setiap hadir bulan Sya'ban, kegiatan taklim kita bulanan maupun lapangan, maka kita tutup sementara menjelang hadirnya bulan suci Ramadan. Dan bismillah akan dibuka kembali nanti di bulan Syawal.
Maka dari Syawal kemarin sampai saat ini, yaitu Sya'ban di tahun ini, ada 1 tahun kurikulum pelajaran bagi kita keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir kalian. Kenapa ada pembukaan dan ada penutupan? Yang pertama, kita sami'na wa ata'na, kita ndereke apa yang telah dicontohkan oleh guru kita dan juga yang guru kita, bahwa di setiap bulan Syawal adalah pembukaan pengajian sebagai pertanda kurikulum tahunan telah dimulai, dan di bulan Sya'ban atau ruah penutupan adalah sebagai tanda kurikulum paket 1 tahun telah ditutup selesai dan nanti dibuka kembali di bulan Syawal. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan ini adalah tarbiyatul akbar. Kehidupan kita di dunia ini adalah sekolah besar kita, sekolah akbar kita, bahwa sebetulnya kita hidup di dunia ini adalah sekolah tarbiyah, sebagaimana sekolah yang pernah kita tempuh atau anak-anak kita yang saat ini sedang menempuh dalam pendidikan, baik dari TK, SD, SMP atau sanawiyah, aliyah dan perguruan tinggi. Saudara rahimakumullah, maka konsepnya sama. Kurikulum adalah 1 tahun masuk di kelas yang baru. Satu contoh, kita masuk di 1 ibtidaiyah atau kelas 1 SD, kita masuk dalam kurikulumnya jangka waktu 1 tahun. Dimulai dari kurikulum pelajaran baru sampai tes kenaikan kelas, itu jangkanya 1 tahun. Maka dalam kurun waktu 1 tahun itu kita mendapatkan pelajaran. Di sekolah diajar oleh guru kita, diberikan pelajaran. Setelah diberikan pelajaran, maka dites, diberikan soal-soal. Setelah diberikan soal-soal per minggu, per bulan, nanti kita akan mengalami yang namanya tes semester, atau kalau zaman dulu 3 bulan sekali. Kemudian pada akhirnya 1 tahun kita akan mengalami tes kenaikan kelas. Maka di situ dari murid sekian banyak ada yang lancar dalam mengerjakan tes kenaikan kelas, sehingga dia 1 tahun betul-betul naik ke kelas 2. Ada yang kesulitan, dia naik kelas 2 tapi nilainya jeblok, nilainya merah. Ada yang betul-betul dia tidak naik, dia tetap tinggal di kelas 1, tidak mampu naik di kelas 2. Dan ada yang kepelorot menjadi kelas TK kembali. Itu perumpamaannya. Saudaraku rahimakumullah, kenapa ada siswa, ada murid yang begitu mudah mengerjakan PR dan soal-soal yang diberikan? Satu, karena murid ini rajin di dalam hadir di sekolah, yang pertama. Yang kedua, murid ini betul-betul konsentrasi di dalam memahami, mendengarkan apa yang menjadi pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, dia belajar di rumah masing-masing, banyak belajar, sehingga di saat hadir ujian, hadir soal yang diberikan, dia mampu mengerjakannya dengan baik. Soal itu adalah pertanyaan, persoalan. Kenapa seorang murid kesulitan dalam menjawab
soal yang dihadirkan itu satu, barangkali murid ini malas, murid ini jarang berangkat sekolah, atau mungkin murid ini sergap sekolah tapi di sekolah tidak memperhatikan pelajaran, atau mungkin murid ini memperhatikan pelajaran di sekolah tapi tidak mau belajar di rumah, atau murid ini memang dia sukanya bermain-main. Saudaraku rahimakumullah, maka dunia tarbiyatul akbar, dunia ini sebagai tarbiyah akbar manusia, sama konsepnya. Maka di bulan Sya'ban ini baginda Rasulullah bersabda, di saat Rasulullah berpuasa, maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku akan bahagia di saat catatan-catatan rapot kehidupanku selama 1 tahun ini diangkat oleh malaikat, dihaturkan kepada Allah, dan aku dalam kondisi berpuasa. Alhamdulillah." Saudaraku rahimakumullah, maka poin yang pertama di bulan Sya'ban, sebagaimana sabda Rasul dan juga diberikan pelajaran kita dari guru kita dan yang guru kita, setiap bulan Sya'ban ini adalah bulan imtihan. Sya'ban ini adalah bulan imtihan. Apa? Bulan tes, bulan ujian akhir, di mana nilai-nilai kita 1 tahun digabungkan dengan nilai tes kenaikan kelas ini akan disetorkan, dihaturkan kehadiran Allah mengisi rapot kehidupan kita. Maka di bulan Sya'ban ini Allah akan menulis kodoknya. Apa kodok itu? Rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tertulis di bulan Sya'ban, apakah fulan bin fulan ini termasuk orang yang naik kelas, apakah fulan bin fulan ini orang yang tinggal kelas, ataukah fulan bin fulan ini termasuk orang yang turun kelasnya. Ini akan ditulis di bulan Sya'ban. Dikumpulkan seluruh catatan kita dari Syawal kemarin sampai Sya'ban ini, 1 tahun catatan amal-amal kita dari Raqiban wa Atid dan malaikat Raqib Atid disetorkan, dihaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu akan mengisi rapot induk kehidupan kita. Maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan imtihan, bulan ujian akhir. Apa yang harus kita jalankan? Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah memperbanyak puasa baik lahir maupun batin. Puasa zahiriyah, puasa syariah adalah Rasulullah memperbanyak puasa Sya'ban dari 1 Sya'ban. Dalam riwayat lain Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah dalam riwayat yang satunya menganjurkan kita umatnya berpuasa sampai nisfu Sya'ban, 1 sampai 15, atau full 1 bulan, minimal 1 hari. Milih putih, milih sing full 1 bulan, nopo nisfu Sya'ban 15 hari, atau milih minimal sehari. Ibu-ibu milih putih, Bu? Sedina nopo 15 dino, nopo full? Alhamdulillah, sedina mawon. Iku mawon mungkin nak keri-keri mawon 15, nak wis 16 biar situ. Engko sisa Ramadan Pak wis sesasi Ramadan. Alhamdulillah. Saudara-saudara rahimakumullah. Maka kembali kepada sabda Rasulullah berpuasa.
Maka kita umatnya dianjurkan untuk mengikuti sunnahnya Rasul berpuasa. Secara hakikiah intisari daripada puasa adalah pengendalian diri. Maka di bulan Sya'ban ekstra, di bulan Sya'ban ini betul-betul kita mempertaruhkan dengan kekuatan zahir batin, yaitu konsentrasi dengan pengendalian hawa nafsu. Kenapa di bulan Sya'ban harus mengendalikan diri? Kenapa di bulan Sya'ban itu harus berpuasa, poso, mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita? Sebab Sya'ban ini hadir ujian imtihan, ujian akhir. Sya'ban ini dihadirkan seluruh nilai rapot kehidupan 1 tahun. Maka tatkala ada nilai-nilai buruk di bulan Sya'ban inilah, dengan kita mengendalikan nafsu kita, dengan kita berpuasa, dengan kita memperbanyak ibadah dan kebaikan amalun soleh, semoga mampu menambalnya. Alhamdulillah. Nilainya yang harusnya 3 merah, sebab di bulan Sya'ban Pak RT puasa 1 bulan penuh, menjadi nilainya hitam 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seandainya saudara rahimakumullah, maka dengan berpuasa baik lahir maupun batin, hikmah pengendalian nafsu kita, hikmah mengendalikan diri kita adalah apa? Tatkala hadir ujian ini kita mampu mengerjakan, menghadapi dengan baik dan benar. Karena kita tidak tahu ujian akhir, ujian kenaikan kelas itu sifatnya rahasia. Kita tidak tahu setiap pribadi itu nanti diuji dari sisi yang mana. Kita tidak tahu persoalan yang dihadirkan, soal-soal ini, pertanyaan-pertanyaan dalam ujian ini diambil dari sisi materi yang mana dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya ujian yang hadir itu akan diambil dari sisi kelemahan kita masing-masing. Maka kita dengan berpuasa kita introspeksi untuk menggali dalam diri kita, kiranya kelemahan apa saja yang ada dalam diri kita. Kita koreksi bercermin dengan cerningnya Rasulullah. Oh, aku ini pemarah, maka aku harus siap-siap. Barangkali nanti materi ujian yang dihadirkan adalah tentang amarah, maka pantas Rasulullah memerintahkan, memberikan contoh untuk asya, untuk berpuasa, mengendalikan hawa nafsu. Oh, ujianku itu adalah dilawan jenis. Oh, ujianku tentang harta. Oh, kelemahanku tentang harta. Oh, kelemahanku itu kalau disanjung aku sombong. Aku harus waspada. Ini pengapesan. Solo pendekar harus paham pengapesane dewe. Lu nak terima keris sesuatu deh. Otot kawat balung wesi. Otot kawat balung wesi. Nopo? Dia orang yang kuat dan kokoh. Tinatah mendat cinoromenter ora tedas tapak paluning pandi sigaraning gurindro. Kuat, tapi punya pengapesan. Oh, pengapesannya dilamane disabet karo oyot alang-alang lempoh. Wesi berdiri nimis ben rodan gak apa-apa, tapi karo oyot alang-alang niki kelemahan. Perjuangan luar biasa. Allahu Akbar, sholat malam bangkit, Allahu Akbar, daim kitmirnya luar biasa. Di
dicaci maki, difitnah, apapun dia tegar, dia kuat. Tetapi begitu dilus-lus yang wedok alias bojone lempang rasa ngaji topa, udan-udan kok ngaji. Alah ya wis Bu Rasido. Niki pengapus sing guyu niki kita krasa. Alhamdulillah. Niki contoh namung contoh. Enten oleh walian. Rasa ngaji Pak gremes-gremes atis. Allah berangkat ngaji tetap ngaji. Maka dilus-lus malah sansaya jeran. Tapi begitu bojone wis ora ngelus-ngelus cakar sing wedok lempong iki kata. Alhamdulillah. Udah metu ngaji rasa balik sisan gak sido mangka. Alhamdulillah. Iya sini sama senar Pak iki. Alhamdulillah. Niki contoh mawon. Contoh. Maka banyak kelemahan dari diri kita. Dan memang betul apa yang menjadi wasiat yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, dan jauh-jauh hari dulu puluhan tahun beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur-Ihsan sudah wanti-wanti memberikan peringatan kepada kita semua. Waspadai kelemahanmu masing-masing, temukan kekuranganmu, temukan kelemahanmu dan jagalah. Karena dari titik kelemahan itulah kamu nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu. Oh, kelemahannya di anak, sangat sayang kepada anaknya, maka coba introspeksi, kita akan keteringkel, kita akan kesleo, kita akan jatuh dari sisi anak kita. Kelemahannya sanjungan akan jatuh dari sanjungan. Kalau enggak hati-hati, maka tekad di bulan Sa'ban ini buka lebar-lebar ya Allah. Tolong bukakan hijab yang menutupi batinku ini ya Allah. Tolong aku sinari hati ini ya Allah. Bimbing aku agar aku mampu mengerti, memahami, menemukan di mana letak kekuranganku ya Allah, di mana letak kelemahanku ya Allah, agar aku mampu berbenah. Mana mungkin aku mampu dekat denganmu kalau aku tidak tahu di mana letak kekuranganku ya Allah. La ilaha illallah. Tunjuk. Maka dulu sudah sering kita sampaikan, sering kita bahas, beliau guru kita dengan metode 1 bulan Sa'ban ini seperti anak sekolah betul. Bawa buku dan bawa pulpen, kalau sekarang di HP. Besok ini Sabtu tanggal 1 Sa'ban, dari bangun tidur sampai tidur lagi evaluasi. Penyakit-penyakit apa yang mampu kita temukan dalam diri kita, jujur sejujur-jujurnya, jangan ditutup-tutupi. Bangun tidur hadir ruku aku benci, tulis jam 7 aku benci, hadir membenci. Jam 12 hadir sombong, jam 3 hadir kebohongan, terus ditulis. Satu hari besok tanggal 2 Sa'ban tulis juga. Setelah 1 bulan full ini dievaluasi. Setiap harinya ditulis, malamnya laporan kepada Allah, mohon ampun dan mohon dicabut sifat buruknya. Besok ditulis lagi, malam laporan lagi, terus sampai akhir bulan Sa'ban. Yakin akan ada peringkatan, akan ada peningkatan yang besar dalam prestasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bongkar habis-habisan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka benar sekali yang hadir itu adalah apa yang jadi kelemahan. Apa kelemahan kita harus sadar.
Oh aku ya Allah, kelemahanku itu dengan sanjungan. Maka hati-hati di saat ada orang mulai nyanjung, maka tutup hati, kembalikan kepada Allah. Hanya Engkau ya Allah yang maha hebat. Kelemahanku ini adalah disalah-salahkan. Kalau aku disalahkan, walaupun aku salah, ini bisa merontokkan tauhidku. Maka jaga kelemahan itu. Di saat kita mulai ada orang yang menyalahkan, secepatnya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku layak disalahkan. Ya Allah, aku ini banyak salah. Hanya Engkau lah ya Allah yang maha sempurna. La haula wa la quwata illa billahil. Ini detikan. Begitu kita salah dalam menyikapi, maka kita akan terjatuh. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pentingnya eling lan waspada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka yakin di bulan Sa'ban itu akan hadir ujian akhir. Cuma harus waspada. Ujian tidak hanya dengan nyatanya satu Sa'ban nggak ada apa-apa Pak, lancar-lancar baik, panen lancar, duit nggih lancar, nggih sehat. Bukan berarti tanpa ujian. Mungkin ujiannya dari sisi batiniah, tapi tidak menyadar. Oh, kelemahannya itu tidak mau disalahkan. Ini yang paling dominan. Manusia itu cenderung nggak mau disalahkan. Manusia itu cenderung merasa paling benar. Manusia itu cenderung merasa paling baik, paling benar, hebat dalam menyoroti kesalahan orang lain, bodoh dalam melihat kesalahannya sendiri. Ini karakter nafsu manusia. Ini pun harus diwaspadai barangkali kita masuk dalam golongan itu. Kalau disuruh cerita tentang kelemahan orang lain, sandok-dok itu bisa. Tapi kelemahan, kesalahan sendiri tidak kelihatan. Tajam dalam menilai orang lain dari sisi keburukan, tumpul menilai keburukannya sendiri. Oh, ini juga kelemahan. Ini ujian bisa hadir dari situ. Harus waspada. Maka kunci orang belajar hikmah itu, tatkala kita benar disalahkan orang, tetap harus ikhlas. Bukan merubah kebenaran itu, tidak. Kita ikhlas menerima disalahkan, apalagi kita salah. Kita itu benar, tetapi orang menyalahkan kita, maka kita harus ikhlas menerima. Apalagi kalau salah disalahkan. Itu syarat masuk di ranah hikmatullah bil hikmah. Kenapa? Sebab tatkala kita berbuat benar tapi disalahkan orang lain, kalau kita nggak terima, berarti kita merasa benar. Inilah yang menjatuhkan kita di hadapan Allah. Kita benar tapi disalahkan orang lain, nggak terima. Wah, aku benar kok. Tanpa sadar merasa benar, disitulah hati akan tertutup. Tetapi manakala kita sudah berbuat benar, tetapi ada yang menyalahkan, tapi kita tetap ikhlas di sebuah kebenaran, akan berbicara di dalam sanubari kita. Kalaupun kita sedang salah dan disalahkan orang, maka kesalahan ini, dosa-dosa akan rontok dari hati kita. Maka judulnya tetap bil hikmah, hikmatullah. Kita akan memahami tentang hikmah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka setiap saat dan detik jangan merasa benar.
Setiap saat dan detik kita siap, apapun nanti yang hadir. Di saat kita selesai sholat subuh, kita sudah siap apapun yang hadir. Di saat hadir cacian kita sudah siap, di saat hadir sanjungan kita sudah siap, di saat hadir adalah karunia kita sudah siap, di saat hadir adalah masalah kita sudah siap. Karena yang hadir baik itu nikmat yang hadir ataupun masalah yang hadir, itu sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus siap dalam menjawabnya, jangan sampai salah jawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mulai malam ini koreksi dalam diri kita. Bekerja tetap kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar sesuai kegiatan masing-masing, tapi waspadailah hati kita sendiri. Waspada gerak batin, waspada gerak akal, waspada gerak rasa kita. Maka di situ tatkala menemukan satu kesalahan, lapor kepada Allah, mohon ampunan dan mohon dihilangkan 1 bulan. Yakin bulan Sa'ban adalah bulan imtihan, bulan nilai rapot kehidupan 1 tahun diserahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki diri kita masing-masing, jujur. Kadang kita itu tidak mampu menemukan kesalahan kita sendiri. Setelah kita ikrar i'tikad mohon kepada Allah, ternyata cara Allah menunjukkan kita salah itu dari orang lain. Harus ikhlas. Digulai dhewe mergo ana setitik rumangsa bener, akhirnya gak ketok wong kaling-kalingan. Karena Allah akan membuka basiroh, nur basiroh, membuka hijab dalam kolbu kita itu. Syaratnya satu, kita itu betul-betul totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah, merasa salah, merasa banyak dosa. Begitu masih ada satu titik kita merasa benar, maka kita tidak akan mungkin mampu menemukan kesalahan kita. Maka barangkali cara Allah menunjukkan dari lisan orang lain, dari lisan saudara kita, dari lisan istri, dari lisan suami, dari lisan anak dan lain sebagainya, dari gerakan alam dan lain sebagainya. Maka kita harus menerima sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan secepatnya berbenah. Inilah Sa'ban. Sehingga di saat Sa'ban ini betul-betul nilai kita baik. Kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kodoknya adalah orang yang naik kelas. Yakin nanti akan dimulai kurikulum baru, yaitu bulan Syawal. Ramadan itu orang sekolah, ibarat anak sekolah itu adalah libur. Apa libur? Betul-betul Ramadan ini adalah waktu untuk menenangkan diri. Ramadan dalam tarbiyatul akbar adalah waktu untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Saat ditulis Syawal ini akan menjadi bukti nyata dalam 1 tahun. Orang yang di saat Sa'ban ini ditulis Allah naik kelas, maka Ramadan nanti dia akan ringan dalam menjalankannya. Dan alhasil di bulan Syawal betul-betul naik kelasnya, naik ikhlasnya. Kelasnya naik, klasikalnya naik, ikhlasnya naik, menjadi pribadi yang lebih baik. Kesabarannya naik, keikhlasannya naik, ketekunannya naik, tekadnya naik, perjuangannya naik, ibadah dan amal solehnya akan mengalami peningkatan. Alhamdulillah. Tapi kalau Sa'bannya jeblok, tidak ditulis Allah naik kelas, maka di bulan Syawal kita akan tetap sama. Apa sama? Sing kulino ora subuh yo tetep setahun dengkel-dengkel ora kuat sholat subuh. Tahun ini subuh jeblok, tahun ini kok jeblok lah yo dongkol.
nak naik kelas ini tahun ini subuh cepet, tahun ini subuh bangkit. Tahun ini nesunan ini kok tambah nesunan podo wae. Ya podo wong orang munggah. Sing parah sing melorot. Tahun ini subuhku separuh-separuh, tahun ini malah belas. Naudzubillah min. Tahun ini ibadahku lumayan, sholat yang begini atut-atus begini raketang dan dek iso. Ini malah belas, uring-uringan terus. Naudzubillah min dzalik. Mungkin tulisannya adalah dongkol atau melorot. Kalau saudaraku yang dimuliakan Allah, ini kodok itu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini meningkat imannya atau tidak, itu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketentuan, kepastian yang ditulis oleh Allah. Kita lahir dari rahim ibu kita, itu takdir. Kita lahir sebagai laki-laki, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menulis takdirnya. Barang siapa hidupnya berjalan di atas jalannya Rasulullah, maka dia akan menemukan berkah, menemukan rahmat, menemukan ridho. Barang siapa mempunyai karakter yang husnudon dan berjuang bagaimana tetap istiqomah husnudon, maka dia menuju husnul khotimah. Barang siapa betul-betul bersuudon dan dia tidak pernah bertobat, tidak pernah mohon kekuatan, tidak pernah berusaha sungguh-sungguh lepas dari suudon, maka suudon ini menuju suul khotimah. Itu takdir Gusti Allah. Ini buahnya Pak di zaman akhir yang salah paham. Wah, aku maling mesti takdirno. Naudzubillah min. Apa kullu khairin faminallah wa kullu syarrin faminan nafsi dalam Al-Quran. Segala kebaikan itu dari Allah, keburukan itu dari nafsumu. Maka hidup ini perjuangan. Hidup ini harus berjuang untuk setiap hembusan nafas, detak jantung ini bertambah kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahkan Allah. Lu kuwi sregep ibadah, takdirmu dadi wong apik. Aku medina kaya ngene, takdirku niki maido Gusti. Wong mlebu swarga wis ditakdirno kowe iki bakal mlebu swarga, lah kae mlebu neraka wis ditakdirno. Naudzubillah min. Orang baik masuk surga, orang buruk masuk neraka, itu takdir Gusti Allah. Dene jenenge sapa-sapa kembali kepada pribadi masing-masing. Jangan salahkan Allah. Waku selakon ku ngene iki, aku ki wayang diubahno dalang. Beda wayang iku ora tau protes, awake dhewe nang wayang begini protes. Wayang di rumah dikurep-kurep dilakono laku. Awake dhewe kon laku subuh ya gelo. Jumat kon salat Jumat ora mlaku. Jarine wayang kurang ajar. Jadi bayang ki dalange stres mungkin. Ngubahno wayang apa diperangno malah wayange joget. Wayange kon mlaku malah jungkir balik. Mboten manut kalih dalam kata-kata aku sadermo wayange pangeran, wayang kang manut obahe dalang niku nak mun fanaan billah. Itu kalimat cocok untuk hamba Allah yang betul-betul sudah totalitas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dereng cocok kanggo nek wong sing jem bantah kalih dawuh Gusti Allah. Mboten satu atau subuh mau gak tau teko. Wayang opo iki? Wayangi orang manusia, wayangi. Saudara yang dimuliakan Allah, ini banyak yang terjadi di zaman akhir karena tidak bisa membedakan mana kodok, mana kodar. Akhir kuwabeh diarani kodar, takdir kabeh.
takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia. Oh sugih kowe wis ditakdir sugih kok aku takdir kere aku wis ngene iki. Lho ampun ngoten niku ndisiki kersane Gusti Allah. Takdir sugih kere iku rahasiane Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing penting awak dhewe nyambut gawe dengan jalan yang halal sergep ikhlas lillahi ta'ala. Sebab ada Rahman, ada Rahim, ada istijrah, ada ridho. Nopo wong kuwi mau sugih bledhek ketoke nang ngarepe manungsa ternyata mengambil hotspot dari sisi kiri, jalur bantuan kekuatan batil. Naudzubillah min dzalik. Oh ditakdir nopo mboten saged mek pesugihan no takdir mboten iso. Upama itu rahasiane Gusti Allah. Saudaraku rahimakumullah. Lalu bagaimana Pak, ada orang lahir langsung imane kuat, ono lahir bentayangan dan lain sebagainya. Lho niku urusane Gusti. Ojo melu-melu nak meletek mangke akale. Ojo melu, tapi sama seluruh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma setare benten yang dihitung adalah prestasi. Ada orang yang setar modal hidupnya 1 juta, setelah akhir hidup menjadi 10 juta, berarti 9 juta. Ini yang dinilai. Ada orang yang setarnya 100 juta tetapi akhirnya menjadi cuma 100 juta, berarti ora badi. Ijeh badi sing 1 juta jadi 10 juta. Ini namanya yaumul hisab. Ada yang diberikan ilmu 90 derajat, ada yang cuma punya ilmu 1 derajat dan lain sebagainya. Itu adalah di dalam perhitungan Allah. Tetapi apapun itu yang penting setiap bertambah detik, bertambah hari, bertambah tahun, harus bertambah kebaikan dalam kehidupan kita, bertambah keimanan dalam diri kita, bertambah karya di dalam langkah perbuatan kita, harus bertambah kemanfaatannya. Amin Allahumma amin. Itu harus bertambah, karena semakin besar kekuatan yang dihadirkan oleh Allah, kekuatan yang dititipkan Allah kepada manusia, semakin besar kekuatannya. Di situ mengandung tanggung jawab yang besar. Seseorang yang diberikan kekuatan yang besar, di situ ada tanggung jawab yang besar, ada perhitungan dan hisab yang besar. Maka jangan disombongkan. Diberikan kelebihan harta, dia mampu memberikan sedekah untuk orang lain, kemudian dia sombong, hancur luluh lantah pahala daripada sedekah. Tak kala orang yang hartanya lebih dia keluarkan untuk membantu orang lain, untuk infak zakat sedekah, maka harus menyaksikan dia sedang menjalankan tugas dari Allah Subhanahu, lagi nglakoni kewajiban lillahi ta'ala, yakin akan berkah. Orang yang sedang ngajar maka harus menyaksikan bahwa dia sedang mentransfer ilmu karena Allah. Ilmu ini milik Allah, dititipkan ke dia dan punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada saudaranya. Dia sampaikan. Maka apa? Sedang menjalankan kewajibannya dalam kehidupan. Alhamdulillah, maka dia tidak akan sombong. Kenapa enten yang sombong? Sebab tidak menyaksikan bahwa kebaikan yang dijalankan ini adalah rahmat saking Gusti
Didaku dewi, sing pinter akhirnya keminter, sing sugih akeh pondok akhirnya sombong semukih kemblindi, sing dipangkat di sombong sebab tidak mampu menyaksikan semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan manusia berat untuk kembali kepada Allah. Dia ambil porsi yang di luar batas, dia ambil proyek yang tidak resmi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruhnya akan terbelenggu, tidak mampu kembali kepada Allah. Maka di bulan Sa'ban ini mari kita mohon pengampunan kepada Allah, kita koreksi, memohon petunjuk kepada Allah di mana letak kekurangan dan kesalahan kita, untuk berbenah, mohon ampun, taubat dan nasuha, agar rapat kehidupan kita ini betul-betul isinya nilai-nilai yang baik. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, ini tentunya sebagai bekal kita bersama masuk di bulan Sa'ban. Monggo poso sunnah Sa'ban dereke Rasulullah sing sesasi full, alhamdulillah. Yang kedua, riwayat menceritakan sampai nisfu Sa'ban 1 sampai 15, alhamdulillah. Apa dereke Pak Sido sing penting sedina Sa'ban yo alhamdulillah. Nggih, monggo kembali ke kemampuan masing-masing. Orang dina Pak, monggo 3 dina monggo, alhamdulillah. Sing penting poso ikhlas krana Gusti Allah. Hadirin saudara Allah, semoga di bulan Sa'ban ini betul-betul kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mengerjakan imtihan dengan nilai yang baik, dan betul-betul segala catatan-catatan keburukan kita diampuni oleh Allah, dan catatan-catatan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk golongan hamba Allah yang naik kelas di bulan Syawal tatkala masih dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terakhir sebelum kita istighosah dan sholat, mari kita lebih mawas diri. Apa itu mawas diri? Mawas diri itu lebih memperhatikan hati kita. Walaupun kita hidup di zaman akhir yang penuh dengan hiruk pikuk, tapi tetaplah mawas diri, memperhatikan diri kita sendiri. Perhatikan langkah kita, terutama perhatikan hati kita sendiri. Yang dinamakan bahagia itu adalah dalam situasi hati atau ruh kita itu sehat, ruhnya sehat. Sebagaimana ilmu dohir jasadiyah, jasad ini dikatakan nikmat, jasad ini dikatakan dalam kondisi yang fit tatkala jasad ini sehat, tidak sakit. Jasadnya utuh tapi batinnya, bukan batin ruh, paru-parunya sakit. Berarti nanti rogo niki mboten penak. Naudzubillah min. Masih utuh kok ujung rambut, ujung kaki, tapi dalam kepala vertigo. Tapi ada penyakit-penyakit yang nempel di mana, di kaki, ada yang di perut, ada yang di kepala, ada yang di jantung, di mana. Maka menjadikan kita tidak merasakan nikmat di dalam rasa jasad ini. Sama, kalau hati kita sampai detik saat ini belum tenang, hati saat ini belum bahagia, hati saat ini belum dalam kondisi yang
betul-betul tatmainul qulub, maka koreksi ada penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Mungkin kita masih sombong dan tidak berobat. Mungkin kita masih iri dengki dan tidak berobat. Mungkin selama ini kita masih memelihara sakit hati. Mungkin selama ini kita masih memelihara merasa paling benar sendiri tanpa mau melepaskannya. Berarti masih memelihara penyakit hati. Na'udzubillah min. Kalau itu belum dilepaskan, belum diobati, maka dia tidak akan bahagia, tidak akan tenang dalam hidup ini. Sumbernya ketenangan adalah betul-betul hati atau ruh kita, ruh rasa kita betul-betul sehat. Sumbernya adalah likulli syai'in syakola wa syakolal qulub zikrullah, likulli da'in dawa'un wa dawa'ul qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah. Segala penyakit ada obatnya. Penyakit hati obatnya adalah zikrullah. Kembali ingat hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara yang Allah, maka mari yang sudah batal dipersilakan untuk wudu. Kita lanjutkan untuk sholat bersama-sama. Sambil nunggu saudara kita wudu, mari kita istighosah. Bapak-bapak wudunya di bawah, ibu-ibu di depan dapur.